Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Ansari dengan NIM G701219092. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu farmasetika, farmakokinetik, dan farmakodinamik dari obat dopamin HCl. Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu dopamin HCl. Nah, dopamin HCl ini adalah bentuk garam dari neurotransmitter dopamin yang digunakan dalam pengobatan untuk meningkatkan tekanan darah dan memperbaiki sirkulasi darah. Nah, dopamin itu sendiri adalah zat kimia yang diproduksi secara alami oleh tubuh dan berperan penting dalam mengatur fungsi otak, khususnya dalam mengatur suasana hati, motivasi, dan juga gerakan otot. Nah, sebagai obat, dopamin HCl biasanya diberikan melalui infus intravena. Efeknya itu terutama terkait dengan sistem kardiovaskular, di mana dopamin HCl dapat meningkatkan kontraksi jantung dan meningkatkan aliran darah ke organ-organ vital seperti ginjal, otak, dan usus. Nah, ini digunakan dalam kondisi medis seperti shock, hipotensi, gagal jantung, dan kondisi sirkulasi darah yang buruk. Nah, penggunaan dopamin HCl harus diawasi secara ketat oleh tenaga medis karena dosis yang tidak tepat dan kecepatan infusnya sangat penting untuk menghindari efek samping yang serius seperti aritmia jantung atau gangguan sirkulasi perifer. Nah, di sini kita masuk ke bagian pendahuluan, di mana saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu farmasetika, farmakokinetik, farmakodinamik, dan biofarmasetika. Nah, farmasetika merupakan cabang ilmu farmasi yang mempelajari tentang formulasi, pembuatan, dan pengujian obat. Termaksud dalam hal ini adalah memproduksi, formulasi, dosis, dan pengemasan obat seperti dopamin HCl itu sendiri dalam bentuk yang dapat diambil oleh pasien. Nah, farmakokinetik adalah studi tentang perjalanan obat di dalam tubuh, termasuk penyerapan, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Farmakokinetik obat seperti dopamin HCl akan menentukan bagaimana obat tersebut diserap oleh tubuh, seberapa cepat obat bereaksi, dan berapa lama efeknya akan bertahan. Farmakodinamik. Nah, farmakodinamik ini adalah studi tentang efek obat pada tubuh, termasuk mekanisme kerja dan interaksi dengan target biologis. Farmakodinamik dopamin HCl akan menjelaskan bagaimana obat tersebut bekerja dalam sistem saraf, khususnya dengan meningkatkan kadar dopamin dalam tubuh untuk meningkatkan tekanan darah dan memperbaiki sirkulasi darah. Nah, untuk biofarmasetikanya merupakan integrasi antara farmasetika dan farmakokinetik yang mempelajari bagaimana formulasi dan sifat fisikokimia obat mempengaruhi ketersediaan biologisnya. Dalam konteks dopamin HCl, biofarmasetika akan mempelajari bagaimana formulasi obat tersebut mempengaruhi penyerapan dan distribusi dopamin di dalam tubuh, serta bagaimana itu mempengaruhi efektivitas dalam mengobati kondisi yang dituju. Nah, sekarang kita masuk ke bagian farmasetika dari obat dopamin HCl. Mencakup berbagai aspek terkait dengan formulasi, penggunaan, dan juga pengolahan obat ini. Nah, berikut ini ada beberapa poin penting terkait farmasetika dari obat dopamin HCl itu sendiri. Nah, pertama itu ada formulasi. Nah, dopamin HCl tersedia dalam bentuk larutan injeksi intravena. Formulasi ini dirancang untuk administrasi langsung ke dalam pembuluh darah untuk efek yang cepat dan efisien. Kedua itu ada dosis. Dosis obat akan bervariasi tergantung pada kondisi medis dari si pasien, berat badan, respon pasien, dan faktor-faktor lainnya. Dosis biasanya disesuaikan oleh dokter atau profesional kesehatan yang merawat. Terus ada pemberian. Dopamin HCl biasanya diberikan melalui infus intravena. Pemberian harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan petunjuk dokter untuk menghindari efek samping dan juga komplikasi. Terus indikasi. Obat ini digunakan untuk mengatasi kondisi-kondisi seperti shock, hipotensi, dan kondisi-kondisi lain yang memerlukan peningkatan tekanan darah atau stimulasi jantung. Terus efek samping.
Nah, efek samping yang mungkin terjadi dari penggunaan dopamin HCl itu sendiri termasuk peningkatan denyut jantung, peningkatan tekanan darah, gangguan irama jantung, mual, muntah, dan reaksi lokal di tempat suntikan. Berikutnya, farmakokinetik. Nah, farmakokinetik dari obat dopamin HCl itu sendiri mengacu pada bagaimana obat ini diserap, didistribusikan, dimetabolisme, dan diekskresikan oleh tubuh. Nah, berikut ini adalah penjelasan singkat tentang farmakokinetik dari obat dopamin HCl itu sendiri. Pertama itu absorpsi. Nah, dopamin HCl ini umumnya tidak diserap secara efisien melalui saluran pencernaan, sehingga diberikan melalui infus intravena untuk mencapai konsentrasi terapeutik yang efektif dalam darah. Nah, kedua itu ada distribusi. Setelah diberikan melalui infus intravena, dopamin HCl ini cepat didistribusikan ke jaringan-jaringan di seluruh tubuh, termasuk otak, jantung, ginjal, dan sistem saraf lainnya. Distribusi obat ini dipengaruhi oleh aliran darah dan sifat-sifat fisikokimia obat. Metabolisme. Nah, dopamin HCl dipecah dan dimetabolisme secara cepat di dalam tubuh, terutama di hati, oleh enzim-enzim seperti monoamin oksidase atau MAO dan katekol metil transferase atau COMT. Nah, metabolisme ini menghasilkan produk-produk yang kurang aktif secara farmakologis. Nah, eliminasi. Nah, dopamin HCl dan metabolitnya diekskresikan terutama melalui urin, meskipun sebagian kecil juga dapat diekskresikan melalui tinja. Terus waktu paruh eliminasi dari obat ini bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti fungsi ginjal dan hati. Terakhir itu faktor-faktor lainnya itu ada farmakokinetiknya, dapat mempengaruhi berbagai faktor seperti usia, berat badan, kondisi medis, dan interaksi dengan obat-obatan yang lain. Berikutnya adalah farmakodinamik. Nah, farmakodinamik dari obat dopamin HCl ini berkaitan dengan interaksi obat dengan sistem biologis, khususnya dalam hal mekanisme kerja dan efek farmakologisnya. Nah, berikut adalah penjelasan singkat tentang farmakodinamik dari obat dopamin HCl itu sendiri. Yang pertama itu ada aksi farmakologis. Nah, di mana dopamin HCl ini adalah agonis dopaminergik yang berarti bahwa obat ini bertindak dengan mengikat dan merangsang reseptor dopamin di berbagai jaringan dan organ dalam tubuh. Kedua itu ada efek terapeutik. Nah, di mana memiliki efek vasokonstriktif dan juga intropik positif. Nah, ini berarti obat ini dapat meningkatkan tekanan darah dengan menyempitkan pembuluh darah atau vasokonstriksi dan meningkatkan kekuatan kontraksi jantung. Efek samping. Nah, beberapa efek samping yang terkait dengan farmakodinamik dopamin HCl ini termasuk peningkatan denyut jantung, aritmia, peningkatan tekanan darah, dan juga gangguan sirkulasi perifer. Terus yang terakhir itu ada interaksi dengan sistem saraf. Nah, dopamin HCl ini juga dapat mempengaruhi sistem saraf pusat dengan meningkatkan neurotransmisi dopamin di otak yang dapat mempengaruhi suasana hati, motivasi, dan juga fungsi kognitif. Nah, kita bahas yang terakhir yaitu biofarmasetika. Nah, biofarmasetika dari dopamin HCl ini membahas bagaimana obat tersebut diserap, didistribusikan, dan juga dimetabolisme dan diekskresikan oleh tubuh manusia, serta bagaimana faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi proses-proses tersebut. Nah, berikut ini adalah penjelasan singkat tentang biofarmasetika dopamin HCl. Yang pertama itu ada absorpsi. Nah, dopamin HCl umumnya tidak diserap secara efektif melalui saluran pencernaan, sehingga diberikan melalui infus intravena untuk mencapai konsentrasi terapeutik dalam darah. Nah, kedua itu ada distribusi. Setelah diberikan melalui infus intravena, dopamin HCl dapat didistribusikan ke berbagai jaringan dalam tubuh, termasuk otak, jantung, ginjal, dan sistem saraf lainnya. Distribusi obat ini dapat dipengaruhi oleh aliran darah dan sifat-sifat fisikokimia obat. Kemudian metabolisme. Nah, dopamin HCl dapat cepat di metabolisme di dalam tubuh, terutama di hati, oleh enzim-enzim seperti MAO dan juga COMT. Nah, metabolisme ini menghasilkan produk-produk yang kurang efektif secara farmakologis.
Kemudian eliminasi. Nah, waktu eliminasi dopamin HCl dan metabolitnya ini diekskresikan terutama melalui urin, meskipun sebagian kecil juga dapat diekskresikan melalui tinja. Nah, waktu paru untuk eliminasi obat ini sendiri bervariasi tergantung pada fungsi ginjal dan hati serta faktor-faktor lainnya. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi di sini yaitu biofarmasetika dopamin HCl dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keadaan kesehatan pasien, usia, berat badan, kondisi hati dan ginjal, serta interaksi dengan obat-obatan atau makanan lainnya. Kemudian pemahaman tentang biofarmasetika dari obat dopamin HCl. Nah, penting dalam menentukan dosis yang tepat, interval pemberian, dan pemantauan efek samping atau respon terapeutik pada pasien. Hal ini membantu dalam merencanakan penggunaan obat secara aman dan efektif, serta meminimalkan resiko toksisitas atau interaksi obat yang terjadi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Nah, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.